Ceritanya gini Pak, sejak saya masuk penjara, kurang lebih seminggu saya ditangkap, saya baru menyadari nasihat istri saya. Karena saya dulunya, jujur, saya seorang dukun di luar Pak. Oke. Saya bisa dukun karena dulu saya pernah belajar sama orang tua asli dari Jawa. Jadi setiap pagi-pagi setiap mau tidur juga gitu, saya selalu melihat istri saya berdoa. Jadi lama-kelamaan situ saya akhirnya tersentuh Pak. Apa ada yang mengajak abang? Nggak ada. Entah seorang pelayan Tuhan datang mengajak abang, ada? Nggak ada Pak. Atas keinginan sendiri? Betul Pak. Karena melihat istri sering berdoa? Iya Pak. Oke. Shalom Bang. Salam Pak. Nah, ini nama panggilan abang siapa? Jamaluddin. Jamaluddin. Iya. Asli orang apa? Suku Jawa Pak. Suku Jawa. Saya panggil Bang Jamal ya. Boleh Pak. Jadi ini bersyukur bisa sharing dengan abang. Iya Pak. Kalau boleh tahu kasus abang apa? Saya kasus asusila Pak. Asusila. Asusila berarti di bawah umur atau tidak? Sebenarnya kalau di undang-undang dia tuh masih di bawah umur Pak. Memang, ini saya nggak apa-apa ya, iya, tanya jawab. iya. Nggak usah terlalu takut. Enggak Pak. Ya, kita sharing aja ya. Iya. Berarti abang dulu melakukan tindakan pelecehan gitu ya? Atas dasar suka sama suka Pak. Oh, bukan pelecehan berarti? Bukan Pak. Atas dasar suka sama suka? Iya Pak. Hanya saja dia di bawah umur? Iya Pak. Berarti perlindungan anak? Iya Pak. Berapa ponisnya Pak? 10 tahun 6 bulan Pak. 10 tahun 6 bulan. Iya. Posisi kemarin si korban sekolah? Sudah berhenti sekolah Pak. Berhenti? Iya. Berarti dulu sebenarnya harusnya di SMA tapi berhenti sekolah? Iya Pak. Memang dia berhenti waktu udah SMA Pak. Baik. Nah, begini. Kita sharing. Jadi waktu dulu abang udah berkeluarga? Udah Pak. Udah. Kenapa melakukan itu dulu? Karena kami sering cekcok Pak. Cekcok? Iya. Cekcok dengan istri? Iya Pak. Sudah punya anak? Udah Pak. Berapa? 3. 3. Tinggal di mana Bang? Tinggal di Kabanjai Pak. Kabanjai. Iya. Jadi akhirnya abang main lah sama perempuan? Iya Pak. Itu atas izin dia sebenarnya. Atas izin istri? Iya. Karena dia yang bilang sama saya, kalau abang mau kawin lagi silahkan. Oke. Nah, berarti abang masih punya istri dan ada anak. Oleh karena masalah rumah tangga, abang cari wanita lain. Iya Pak. Dan itu wanita di bawah umur. Betul Pak. Oke, singkat cerita. Sekarang udah bagaimana hubungan dengan istri? Ya kalau sekarang ya udah, puji Tuhan baik lagi Pak. Sudah kembali baik lagi? Baik Pak. Oke, nanti saya tanya ke situ ya. Iya Pak. Tapi intinya begini, kasus abang ini, abang dituntut oleh orang tua perempuan. Iya Pak, betul. Apa yang dituntut mereka? Yang tutup mereka mungkin karena jauh beda umur saya dengan anaknya Pak. Jadi mereka tidak merestui. Tidak merestui. Iya. Lalu abang sudah sejauh mana dengan perempuan itu? Kalau dengan perempuan itu sudah sempat hamil waktu itu Pak. Sudah sempat hamil. Sekarang bagaimana? Sekarang ya katanya, saya juga nggak tahu ya. Katanya sudah melahirkan. Sudah melahirkan. Iya. Kenapa dulu nggak berdamai saja gitu? Saya sih udah mengusulkan untuk berdamai Pak. Tapi mereka tetap keberatan. Berarti mereka nggak apa-apa gitu anaknya melahirkan tanpa ada pendamping, nggak apa-apa? Iya, mungkin begitulah. Karena nyatanya saya sekarang di dalam kan Pak. Iya. Sebenarnya lebih bagus abang bertanggung jawab sebenarnya kan? Iya Pak. Harusnya. Iya. Oke, itu hanya masalah kasus ya. Iya. Semua orang punya masa gelap. Betul, semua Pak. orang punya pergumulan, Betul. hal atau kegagalan di masa lalu. Iya Pak. Saya mau tanya ini, abang diponis berapa tahun? 10 tahun 6 bulan. 6 bulan. Ini kan unik ya. Iya Pak. Karena abang bertanggung jawab sebenarnya. Iya, Pak. Hanya mereka menuntut abang ya. Iya. Yang dituntut itu aja. Iya, itu aja yang betul Pak. Karena masih di bawah umur. Iya. Sudah mencoba berdamai tapi tidak mau. Mereka tidak mau Pak. Mereka pingin abang masuk penjara. Iya. Baik, akhirnya abang ada di sini. Iya. Sudah berapa lama jalani hukuman? Setahun lebih Pak, setahun 2 bulan. Baru, masih baru ya. Iya. Baik, Bang Jamal. Iya. Abang sudah merasa pertobatan? Benar Pak.
sudah menyadari kesalahan? Sudah Pak. Apa yang abang sadari? Yang saya sadari ya kesalahan saya lah, karena saya telah melanggar firman Tuhan Pak. Kan di ayat, kan ada satu ayat yang memisahkan kita suami dan istri kan hanya kematian. Baik. Tetapi istri saya masih hidup, saya mau mencoba untuk kawin lagi Pak. Itu salah ya? Salah Pak. Baik. Nah Bang Jamal, dulu abang di luar gimana hubungannya dengan Tuhan? Waktu saya di luar, saya sama sekali nggak mengenal Tuhan Pak. Gak mengenal Tuhan? Enggak Pak. Jarang ke gereja? Jarang Pak. Oke. Background abang dulu orang apa? Dulu saya, maksudnya agama Pak? Iya. Muslim Pak. Dulu Muslim? Iya. Menikah lalu? Menikah masih secara Muslim. Oh masih secara Dalam Muslim? rumah, iya. Jadi Abang masuk penjara udah Muslim? Masih Muslim atau tidak? enggak, masuk penjara udah Kristen Pak. Bagaimana ceritanya? Ceritanya- Kapan Kristennya? Gini Pak, ceritanya saya masuk Kristen waktu saya punya anak satu. Oh berarti sewaktu berumah tangga? Iya Pak, betul. Oke, lalu abang bertobat? Iya Pak. Masuk jadi Kristen? Iya Pak. Anak satu? Anak pertama. Istri ikut? Istri ikut. Kristen? Iya. Dulu istri? Dulu istri ikut saya. Muslim. Oh berarti dulu jadi Kristen Muslim, Iya. balik lagi ke Kristen. Kenapa abang dulu mau masuk Kristen? Karena Apa yang abang rasakan? yang saya rasakan itu berkat Tuhan ini Pak. Karena gini, waktu saya masih Muslim, istri saya juga Muslim, tapi dia berdoa secara Kristen. Oke. Jadi setiap pagi-pagi setiap mau tidur juga gitu, saya selalu melihat istri saya berdoa. Oh. Jadi lama-kelamaan situ saya akhirnya tersentuh Pak. Apa ada yang mengajak abang? Nggak ada, Entah seorang pelayan Tuhan datang mengajak abang ada? nggak ada Pak. Atas keinginan sendiri? Betul Pak. Karena melihat istri sering berdoa? Iya Pak. Lalu abang memutuskan untuk bertobat? Iya Pak, betul. KTP ganti? Ganti Pak. Dulu nggak itu KTP-nya? Dulu masih Muslim, gitu saya masuk Kristen, langsung saya ganti KTP. Keluarga abang di mana? Keluarga di Kabanjaya Pak. Abang lahir di mana? Di Kabanjaya. Tapi orang Jawa? Orang Jawa. Oke, lama ke Banjai. Iya Pak. Nah, intinya begini Pak. Nah ya. Setelah masuk penjara, kan abang ini sudah punya anak berapa? 3. Perjalanan waktu abang gagal. Abang sering broken home ya. Iya. Cekcok dengan istri. Akhirnya abang masuk penjara. Iya. Nah, sebelum masuk penjara abang jarang ke gereja kan? Betul, Pak. Hanya bertobat sementara saja. Betul Pak. Lalu masuk penjara baru serius dengan Tuhan. Bener Pak. Bagaimana ceritanya? Ceritanya gini Pak. Sejak saya masuk penjara, kurang lebih seminggu saya ditangkap, saya baru menyadari nasihat istri saya. Karena saya dulunya jujur, saya seorang dukun di luar Pak. Oke. Saya bisa dukun karena dulu saya pernah belajar sama orang tua asli dari Jawa. Jadi saya dengan istri saya sudah nggak sejalan. Gara-gara abang main dukun ini? Iya. Oke. Istri saya sering peringatkan saya, Pak, tolonglah hentikan kegiatan Bapak itu. Aku kan rajin berdoa. Lagi pula di mata Tuhan itu tidak baik Pak, itu tidak benar. Itu sama aja dengan mendoakan Tuhan, dia bilang. Di situ saya masih menyangkal Pak, karena cara saya ngobat orang itu memang minta izin dari Tuhan, tapi melalui orang Muslim kan, cara orang Muslim. Bahkan saya sudah Kristen, saya masih melakukan itu. Sering orang datang ke rumah berobat, memang nggak ada yang nggak sembuh. Memang manusia nggak ada yang hebat Pak, saya sadar di situ. Maksudnya nggak ada yang sembuh? Maksudnya sembuh. Sembuh. Itu kekuatan gelap ya? Ya, kalau kita di Kristen ya gitulah. Saya sadari itu mungkin kekuatan gelap. Baik. Nah, sebelum kita balik lagi, abang bilang di penjara abang bertobat. Iya. Sebelum ke situ, saya tanya dulu ini tentang dukun yang abang bilang ini. Misalnya, Tunggu dulu. Abang dapat kuasa kegelapan itu menyembuhkan orang. Bagaimana ceritanya? ceritanya gini, kalau di orang Muslim kan itu identik dengan ilmu batin, ilmu kebatinan katanya. Itulah yang dulu saya pelajari, ilmu kebatinan ini. Memang dia menggunakan ayat-ayat Allah, kata orang itu kan. Memang ayat-ayat itu yang saya baca.
Sembuh. Sembuh Pak. Lalu abang masuk Kristen, apa yang abang baca? Saya masuk Kristen, ya saya masih kerap melakukan itu juga. Tapi saya asal diajak istri saya ke gereja, saya nggak mau. Iya, apa yang abang baca kalau menyembuhkan orang? Semenjak masuk Kristen? Iya. Ya itu juga. Oh, itu juga. Iya benar Pak. Dan itu kesembuhan itu datang dari mana? Ya, setelah saya sadari, mungkin itu datang dari kuasa gelap. Kuasa gelap? Iya, bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan? Bukan. Apakah pernah terjadi hal-hal yang aneh waktu abang berdukun? Pernah. Apa itu? Waktu itu ada orang dari daerah Seribu Dolo, apa namanya Semalungun. Iya. Siangnya dia datang ke rumah minta tolong. Ini pipinya bolong. Pipinya bolong. Tembus. Minta tolong saya obatin. Jadi setelah saya obatin, ya mereka saya suruh pulang. Malamnya itu pas maghrib ada bola api Pak, pas di atas rumah. Dari situ saya tahu ini kiriman juga kan gitu. Jadi saya lawan lah, saya suruh pulang bola api itu. Nyatanya saya kalah. Di waktu saya mengalami kekalahan itu, tiba-tiba saya ingat dengan Tuhan Yesus. Tanpa sadar terucap dari mulut saya Pak, oh Tuhan Yesus tolong saya. Begitu juga bola api itu hilang Pak. Terus nggak terjadi apa dengan saya. Itu tentang hal aneh waktu abang main dukun ya? Iya. Abang lepas dukun kapan? Maksud Bapak? Lepas dari main dukun kapan? Lepas dari main dukun setelah di penjara atau sebelum? Sebelum di penjara saya udah lepas Pak. Udah lepas? Udah. Sebelum saya ditangkap saya udah lepas. Oke. Kenapa abang lepas? Karena saya disitu udah mulai menyadari kalau itu salah. Baik, itu tentang dukun. Iya. Setelah masuk penjara, ya, abang memutuskan untuk bertobat itu bagaimana? Saya memutuskan untuk bertobat setelah abang bilang tadi mengingat nasihat istri. Iya. Bagaimana titik abang mulai bertobat itu bagaimana? Nah, disitulah Pak timbul kesadaran pada hati saya bahwa saya selama ini memang sangat berdosa di mata Tuhan. Jadi semenjak saya ditangkap, saya ingat semua kata-kata itu saya. Di situ saya ambil aja sisi baiknya. Jadi disitulah saya mulai bertobat yang sungguhnya Pak. Saya mulai rajin beribadah. Saya benar-benar mengakui kesalahan saya. Semenjak saya di Polres, saya mengaku dengan Tuhan, saya berserah diri dengan Tuhan. Jadi dapat inilah kalau kasus seperti saya kan. Hanya itu saya minta sama Tuhan. Tuhan, tolong lindungi saya, jauhkan saya dari siksaan penjara. Jangan izinkan tantangan kotor menyentuh saya. Memang saya tahu saya juga orang kotor, saya bilang. Tapi aku percaya Tuhan, kamu tidak akan membiarkan anakmu menderita. Itu terjadi Pak. Nggak ada yang menyentuh saya. Sama saya masuk hutan, sampai saya di sini, puji Tuhan nggak ada yang menyentuh. Nah, Bang Jamal. Iya. Setelah di penjara abang rajin terus bergereja? Betul Pak. Gak pernah kendor? Enggak. Jadi abang sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Benar Pak, sungguh-sungguh. Sudah melepaskan segala dosa-dosa itu? Sudah Pak. Sudah menyadari semua kesalahan? Sudah Pak. Tidak mau lagi terulang kembali? Tidak akan Pak. Kalau bebas, apa yang rindu abang lakukan? Kalau saya bebas Pak, saya ingin menjadi pelayan Tuhan. Mau jadi pelayan Tuhan? Mau Pak. Apapun itu? Apapun itu. Dengan keluarga bagaimana kalau bebas? Dengan keluarga, ya. Kalau bebas, saya juga akan terus terang dengan keluarga saya. Bahwa saya akan terus rukun dengan keluarga. Saya juga mengajak istri saya untuk melayani Tuhan. Mau balik sama istri? Rujuk Pak. Puji Tuhan. Ini pertobatan yang luar biasa yang sudah abang alami. Iya Pak. Karena kuasa Tuhan. Iya Pak. Ya. Selama abang di penjara, setelah bergereja terus, apa yang abang rasakan? Sukacita Pak. Sukacita. Iya. Damai sejahtera. Damai sejahtera Pak. Itu datang dari Tuhan ya. Benar Pak. Nah, saya akan doakan abang. Iya.
Dan kita sama-sama berdoa supaya iman abang ini tetap berjalan. Amin. Iman abang ini tetap teguh, tidak kendor, tidak jatuh. Supaya kelak abang bebas, apa yang abang rindukan menjadi pelayan Tuhan, Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan. Amin, Pak. Dosa masa lalu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, Pak. Biar Tuhan yang menyelesaikannya. Dan abang sudah sadari itu ya. Ya. Dan Tuhan tidak akan ingat-ingat lagi itu. Ya, Pak. Ya, Bang Jamal ya. Ya, Pak. Kembali bersama dengan Tuhan dan lakukan yang baik di hadapan Tuhan. Ya, Pak. Apakah masalah kuasa gelap udah selesai? Sudah, Pak. Tidak ada pernah gangguan? Enggak ada, Pak. Abang sudah lepaskan? Udah lepaskan waktu di rutan, Pak. Di rutan? Iya. Bagaimana caranya? Pada waktu itu datang pendeta yang luar biasa yang sangat diurapi oleh Tuhan. Oke. Sangat dipakai oleh Tuhan. Jadi di waktu itu, waktu kami mau memulai ibadah, ibu itu sudah melihat saya terus. Jadi di waktu kami masuk ke ruang doa, saya dipanggil dalam doa itu. Kami ada itu sekitar 5 orang dipanggil satu-satu ke depan. Yang pertama kali dipanggil saya, Pak. Saya langsung ditunjuk oleh ibu pendeta itu, saya suruh ke depan. Dia suruh berdoa yang sungguh-sungguh. Ibu itu bilang sama saya, lepaskan, Pak. Serahkan sama Tuhan. Bapak belum cerita di situ? Belum. Oke. Tapi ibu itu tahu. Iya. Itu. Jadi situ saya lepaskan. Saya benar-benar doa pelepasan di situ, Pak. Saya betul-betul minta ampun dengan Tuhan. Abang minta ampun berserah di hadapan Tuhan. Saya menyerahkan diri saya sepenuhnya dengan Tuhan. Di saat itu juga semua kuasa-kuasa itu terlepas, Pak. Begitu saya doakan dengan ibu pendeta itu. Kan. Ada hal yang abang rasakan waktu berdoa pada saat itu? Ada, Pak. Nggak bisa abang ceritakan ya? Iya, susah, Pak. Ceritakan itu. Tapi merasakan memang ada lepas. Memang ada lepas, Pak. Saya merasakan, iya, sangat luar biasa lah waktu lepas itu, Pak. Ya abang bisa menangis juga nggak apa-apa, abang mengingat masa itu ya. Iya, Pak. Nah, tetapi intinya semua sudah selesai ya. Udah, Pak. Dan abang percaya begitu abang lepas itu, abang rasa damai ya. Betul, Pak. Nah itu paling penting. Banyak orang nggak ngerti gitu. Dia masih merasa kekuatan itu sayang gitu loh. Iya, Pak. Ya kan, betul kan? Betul, Pak. Merasa sayang, kenapa saya lepaskan? Ini kan hebat di mata dunia kan gitu. Iya. Tapi hari ini abang sudah mengaku, sudah melepaskan itu. Iya, Pak. Dan Tuhan pasti akan menyelesaikan semuanya itu. Amin, Pak. Dan akan terus menerima abang apa adanya ya. Baik, kita akan berdoa Bang ya. Iya, Pak. Apakah abang ingin didoakan sesuatu? Ingin, Pak. Apa yang didoakan? Iya. Saya ingin bukakanlah pintu hati istri saya agar dia mau menerima abang. Iya, Pak. Abang rindu didoakan untuk istri ya, Iya. supaya istri jangan menutup hati ya. Iya, Pak. Baik, kita akan doakan. Itu saja Bang. Iya, Pak. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari waktu yang Tuhan beri bagi kami hari ini, untuk kami boleh sharing, untuk kami boleh saling menceritakan pengalaman hidup kami. Dan hari ini hamba-Mu berdoa buat anak Tuhan, Bapak ini, Pak Jamaluddin, berkati anak ini Tuhan, hamba-Mu ini dalam segala hal yang sudah dilewati. Kami percaya, hamba-Mu percaya, Tuhan nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupannya Bapak. Segala dosa yang sudah dia lakukan, dia sudah terahkan, sudah nyatakan, dan sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan dia berserah, dan dia mengakui segalanya. Dan dia sadar, dan dia mau datang kepada Tuhan, berkomitmen, menjalani hidup bersama Tuhan. Beriman, berkomitmen bersama dengan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan yang mau mencoba mengintimidasi, yang mau mempengaruhi kembali pikirannya, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan yang bekerja.
Dan secara khusus hamba-Mu berdoa buat kehidupannya, rumah tangganya Bapak. Secara pribadi Bapak, dia ingin kembali rujuk bersama istrinya. Tuhan, Engkau Allah yang memiliki segala kuasa Bapak. Engkau Allah yang mengerti segala seluk-beluk kehidupan manusia. Hari ini hamba-Mu berdoa Bapak, biarlah Tuhan buka jalan untuk rumah tangga Bapak Jamaluddin ini, khususnya bagi istri Tuhan. Berikan kelemah lembutan, berikan roh pengampunan bagi dia Tuhan, untuk kembali menerima suaminya ini Tuhan, karena dia sudah sungguh-sungguh bertobat Bapak. Berkati Tuhan, dimanapun istrinya berada, bahkan anak-anaknya, Tuhan yang menolong Bapak. Kami percaya semua Tuhan atur, semua Tuhan yang memperlengkapi Bapak. Kelak dia bebas kerinduannya, ingin kembali bersama dengan keluarganya, bersama istri, bersama anak-anaknya. Buka jalan Tuhan, inilah menjadi kerinduan kami Bapak. Semua kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Oke Bang. Jadi kita sudah berdoa, kita percaya Tuhan tolong, dan biar semua Tuhan yang mengatur Bang ya. Iya. Tuhan berkati Bang.